Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak hambamu perempuan. Demikian tertulis dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah memohon belas kasih Tuhan. Memohon belas kasih Tuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Doa Memohon Kasih Setia, doa Daud dalam Mazmur 86. Dalam Mazmur 86 ini kita bisa melihat bagaimana Daud mengalami pergumulan, masalah, tekanan yang berat dalam kehidupannya. Dan di lain sisi dia mengimani kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Karena itulah di dalam menghadapi persoalan hidup, di dalam menghadapi beban berat, pergumulan dalam hidupnya, dia mengingat kasih setia Tuhan yang ia rasakan, ia alami di dalam kehidupannya. Sehingga dia dalam menghadapi beragam tantangan kehidupan pergumulan tadi, memohon belas kasih Tuhan. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan hari ini? Yang pertama, memohon dengan rendah hati. Daud sadar benar bahwa ketika berhadapan atau datang ke hadapan Tuhan, dia harus menempatkan dirinya dalam kerendahan hati. Dia harus menghidupi kerendahan hati. Memohon belas kasih Tuhan dilakukan dengan rendah hati. Makanya tadi dikatakan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Dalam kalimat ini, Daud memohon Tuhan dalam menghadapi pergumulan ini, beban berat ini, tekanan ini, masalah ini, berpalinglah. Dia memohon, berpaling artinya lihatlah aku, lihatlah pergumulanku, lihatlah beban beratku, dan kasihani aku. Dalam seruan ini jelas ada kerendahan hati. Dalam perjalanan kehidupan kita yang telah memasuki tahun baru 2025, tahun rahmat Tuhan, tahun berkat, tentu kita tetap tidak terlepas dari beragam pergumulan, tekanan kehidupan, persoalan, masalah-masalah. Dalam menghadapi semuanya itu, kita memohon belas kasih Tuhan. Dan orang yang memohon belas kasih Tuhan haruslah orang yang datang dengan rendah hati. Memohon dengan rendah hati. Tahu benar, menempatkan diri di hadapan Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Jadi memohon belas kasih Tuhan dengan rendah hati berarti kita sadar kuasa Tuhan melampaui akal dan pikiran kita. Kuasa Tuhan yang besar itu yang kita mohon. Itu yang kita harapkan. Belas kasih Tuhan itu yang kita harapkan. Maka bermohonlah dengan rendah hati. Yang kedua, memohon kekuatan dari Tuhan. Setelah datang ke hadapan Tuhan memohon dengan rendah hati, maka Daud memohon kekuatan untuk menghadapi beragam persoalan, tekanan, masalah, pergumulan dalam hidupnya. Dikatakan tadi, berilah kekuatanmu kepada hambamu.
Ketika kita berhadapan dengan beragam masalah dalam kehidupan, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, kemudian kita memohon kekuatan. Kita memohon kekuatan agar kita kuat, mampu menghadapi apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang ada di hadapan kita. Masalah apa, persoalan apa, pergumulan apa yang sedang kita hadapi. Kita mohon kekuatan, agar dengan kekuatan yang Tuhan berikan itu kita dimampukan menghadapi, menyelesaikan, melampaui setiap pergumulan kehidupan itu. Maka mohonlah kekuatan dari Tuhan. Karena kita sadar, Daud sadar, dengan kekuatan sendiri kita nggak bisa. Begitu kuatnya, begitu besarnya pergumulan, persoalan yang dihadapi. Hanya kekuatan dari Tuhanlah yang akan memampukan kita menghadapi pergumulan. Ada banyak hal mungkin yang akan kita hadapi, beban-beban. Betul, setiap memasuki tahun baru kita memohon segalanya akan menjadi lebih baik. Namun kita juga harus paham, dalam segala hal yang lebih baik itu juga ada beban yang akan kita hadapi. Justru ketika kita menghadapi beban itu dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, maka proses itu akan semakin mendewasakan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena kita semakin lebih bijaksana, sudah belajar dari pengalaman tahun lalu, belajar dari pengalaman masa lalu. Lalu ketika kita menghadapi lagi pergumulan, tantangan, masalah yang baru, kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kita tidak dikalahkan. Tidak terhenti berharap, tidak berhenti berharap, tidak berhenti percaya. Tetapi kita terus yakin, berharap, percaya. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita dimampukan menyelesaikan, melampaui setiap persoalan kehidupan kita. Dan yang ketiga, memohon keselamatan atas kehidupan kita dan keturunan kita. Memohon keselamatan atas kehidupan kita dan keturunan kita. Dikatakan tadi, dan selamatkanlah anak hambamu perempuan. Ini mau menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Kalau dikatakan kita, gereja, orang percaya adalah pengantin perempuan dari Kristus. Kita ini adalah pengantin perempuannya dari Tuhan. Artinya apa? Artinya kita memohon keselamatan atas kehidupan kita dan seluruh keturunan kita. Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Karena kita dipelihara, diberkati, disertai. Karena kasihnya itulah, maka kita mengimani bahwa ketika kita punya hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Tuhan, memohon keselamatan atas kehidupan kita dan keturunan kita, maka kita akan menjalani hari-hari kehidupan kita dengan sukacita. Ada banyak hal yang kita harapkan dan kita rencanakan di tahun berkat, tahun rahmat Tuhan 2025 ini. Ingatlah, di atas segala apa yang kita harapkan dan rencanakan, mohonlah keselamatan dari Tuhan. Karena ketika kita diselamatkan, ketika kita dijagai, dipelihara, disertai, diberkati oleh Tuhan, ketika keselamatan yang kita imani itu sudah menjadi milik kita, maka hari-hari kehidupan kita akan menjadi hari-hari yang penuh sukacita. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk seluruh keturunan kita. Diberkatilah keturunan kita dimanapun berada, dalam tumbuh kembang mereka, dalam proses studi mereka, dalam harapan dan kerinduan, apapun itu. Mungkin ingin mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih baik, mendapatkan keturunan dan lain sebagainya. Apa yang menjadi kerinduan, harapan kita dan seluruh keturunan kita? Pertama sekali, minta keselamatan. Ketika kita telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, maka hal-hal baik lainnya, imanilah,
akan Tuhan berikan bagi kita. Selamat mensyukuri anugerah Tuhan. Selamat menikmati hari-hari kehidupan kita. Tetaplah hidup dalam rendah hati, memohon kekuatan dari Tuhan, dan memohon keselamatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami dalam menghadapi beragam kesulitan, tantangan, masalah kehidupan. Kami harus memohon belas kasih Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan permohonan itu tentunya kami lakukan dengan rendah hati, meminta kekuatan dari Tuhan dan keselamatan, agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur, hidup yang bersuka cita, hidup yang berbahagia, karena kami mengimani Tuhan setia menyertai dan memberkati kehidupan kami. Berkatilah kami dan seluruh keturunan kami dimanapun berada. Tuhan berbelas kasihlah. Kiranya keluarga kami boleh menjadi keluarga yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkatilah seluruh hamba Tuhan dalam tugas pelayanan masing-masing. Berikan hikmat agar segala sesuatunya dilakukan dengan rendah hati dan takut akan Tuhan. Bagi sesama kami yang mungkin saat ini memiliki pergumulan berat, beban hidup, penderitaan, Tuhan berbelas kasihlah kepada mereka. Ingatkan untuk datang memohon belas kasih-Mu, agar melalui belas kasih Tuhan, mereka boleh melampaui setiap pergumulan itu karena pertolongan Tuhan. Apapun yang menjadi harapan dan rencana kami mau bawa semua itu ke hadapan-Mu, memohon belas kasih Tuhan, agar apa yang kami harapkan dan rencanakan adalah yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.